Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan kami di kanal YouTube 1001 Ide. Pada video kali ini kita akan membahas mata pelajaran matematika. Kelas 8 Sekolah Menengah Pertama atau Madrasah Sanawiyah. Halaman 172 sampai dengan 173 Kurikulum Merdeka Belajar revisi tahun 2022. Halaman ini termasuk ke dalam bab yang keempat, yaitu relasi dan fungsi. Sebelum lanjut pada video pembahasan, kami mengucapkan terima kasih atas dukungannya terhadap perkembangan channel ini, yaitu dengan menekan tombol subscribe dan mengaktifkan tombol notifikasinya untuk mendapatkan informasi terbaru dari channel ini. Soal latihan 4.2. Soal yang pertama. Perhatikan dengan cermat terhadap aturan kata sandi berikut. Jadi silakan perhatikan, ini adalah aturan kata sandinya. Contoh, A itu adalah kata sandinya ki, B kata sandinya w, C kata sandinya e, dan seterusnya, sampai Z itu kata sandinya adalah M. Coba tuliskan makna pesan dari kata sandi berikut ini untuk yang A. Ini adalah kata sandi yang A. UX, KX, AX, dan seterusnya sampai LTAG, SKI. Untuk memecahkan kata sandi ini, kita mengambil misal untuk kata sandi yang pertama. Misalnya UX, KX, AX. Perhatikan kata U itu mewakili huruf G. Perhatikan U mewakili huruf G, X. Perhatikan X itu mewakili huruf U, K itu mewakili huruf R, X itu mewakili huruf U, A itu mewakili huruf K, A itu mewakili huruf K, dan X itu mewakili huruf U. Jadi pada sandi UX, KX, AX itu yang A, ini adalah mewakili kata guruku. Sehingga untuk yang A ini secara lengkap adalah guruku adalah orang tuaku di sekolah. Berarti guruku adalah orang tuaku di sekolah. Kemudian yang B, dengan cara yang sama seperti pada bagian yang A, maka untuk yang B ini adalah hasil dari pemecahan kata sandinya adalah orang tuaku adalah guruku ketika di rumah. Kemudian cobalah juga sandikan pesan berikut ini. Yang A, matematika adalah kehidupanku. Maka kita ambil untuk yang kata matematika. Kita buat sandinya. Matematika huruf M berarti diwakili oleh apa? Kata sandinya adalah D. A kata sandinya adalah ki. Perhatikan A adalah ki. Kemudian T. T kata sandinya adalah Z. Kemudian E kata sandinya adalah T. M kata sandinya adalah D. A kata sandinya adalah ki. T. Perhatikan T kata sandinya adalah Z. I kata sandinya adalah O. K kata sandinya adalah A, dan A adalah kata sandinya adalah ki. Maka untuk matematika adalah DQZT, DQZO, AKI. Maka matematika adalah kehidupanku, kata sandinya adalah sebagai berikut. Dengan cara yang sama seperti pada bagian yang seperti ini, pada bagian seperti contoh kata matematika, maka untuk yang bagian B, saya anak Indonesia, kata sandinya adalah sebagai berikut. Jadi ini adalah jawaban untuk soal yang pertama. Sekarang soal yang kedua. Himpunan A 1, 2, 3. Himpunan A anggotanya 1, 2, 3, 4, 6. Dan himpunan B anggotanya 2, 4, 6, 8, 10, dan 12. A. Apakah relasinya? Apabila relasinya adalah setengah dari, maka tentukan anggota himpunan A yang mempunyai pasangan pada himpunan B. Apakah relasi tersebut merupakan sebuah fungsi?
Maka untuk mengetahui apakah sebuah relasi itu adalah sebuah fungsi, kita harus terlebih dahulu mengetahui definisi dari fungsi. Fungsi adalah relasi khusus yang menghubungkan setiap anggota daerah asal dengan tepat satu anggota daerah kawan. Nah ini jadi di daerah asalnya itu adalah setiap anggotanya itu harus mempunyai hubungan tepat satu anggota di daerah kawan. Maka perhatikan untuk yang A ini. Himpunan pasangan berurutannya, karena setengah dari adalah A ke B ya, berarti A daerah asalnya adalah A, daerah kawannya adalah B. Maka pasangan berurutannya adalah 1,2, kemudian 2,4, 3,6, 4,8, dan 6,12. Maka himpunan anggota A yang mempunyai pasangan pada B, jadi himpunan anggota A yang mempunyai pasangan pada himpunan B, berarti yang pertama ini yaitu 1, 2, 3, 4, dan 6. 1, 2, 3, 4, dan 6. Apakah ini termasuk fungsi? Maka kembali ke definisi bahwa fungsi adalah relasi khusus yang menghubungkan setiap anggota daerah asal. Berarti setiap anggota daerah asal itu yaitu 1, 2, 3, 4, 6 dan semuanya mempunyai pasangan. Maka relasi himpunan A ke B merupakan sebuah fungsi. Kemudian kita lihat yang B. Apabila relasinya adalah kuadrat dari, berarti kuadrat dari, maka tentukan himpunan anggota B yang mempunyai pasangan pada himpunan A. Apakah relasi tersebut merupakan fungsi? Berarti daerah asalnya adalah B. Kemudian daerah kawannya adalah A. Karena ini hubungannya adalah himpunan B yang mempunyai pasangan ke daerah A. Maka 4 adalah kuadrat dari 2. Nah, sedangkan yang lainnya itu tidak ada, karena untuk yang lainnya tidak ada nilai kuadratnya. Maka himpunan pasangan berurutannya adalah 4,2. Anggota himpunan B yang mempunyai pasangan pada himpunan A adalah angka 4 saja. Berarti pada himpunan B ini, yaitu yang pertama yaitu 4. Yang mempunyai pasangan pada A itu hanya 4 saja. Jadi hanya 4. Nah, kemudian kembali ke definisi, apakah ini termasuk fungsi atau tidak? Kalau termasuk fungsi apabila relasi khusus yang menghubungkan setiap anggota daerah asal tepat satu anggota ke daerah kawan. Tapi apabila kita perhatikan, relasi hubungan ke B ke A itu bukan merupakan fungsi. Kenapa? Karena hanya angka 4 saja yang mempunyai hubungan ke daerah kawan. Sedangkan angka lainnya, yaitu angka 2, angka 6, angka 8, angka 10, dan angka 12, itu tidak mempunyai pasangan di daerah kawannya. Selanjutnya nomor 3, Farida mengatakan bahwa relasi dapat disebut sebagai himpunan bagian dari fungsi, sehingga kedudukan fungsi lebih tinggi daripada relasi. Sedangkan Galih mengatakan bahwa tidak setuju dengan pendapat Farida. Setujukah kalian dengan pendapat Galih? Jelaskan. Ya, maka kita setuju dengan pendapat dari Galih. Alasannya, karena suatu relasi itu belum tentu dikatakan sebagai sebuah fungsi. Dan setiap fungsi sudah pasti dapat dikatakan sebagai sebuah relasi. Jadi, kedudukannya itu lebih tinggi relasi daripada fungsi. Jadi dengan kata lain bahwa fungsi merupakan himpunan bagian dari relasi. Atau lebih luas, relasi daripada fungsi. Jadi pendapat kali ini berbeda dengan pendapat dari Farida. Kalau Farida mengatakan bahwa relasi adalah himpunan bagian pada fungsi, sedangkan Galih adalah kebalikannya. Bahwa Galih mengatakan bahwa fungsi itu merupakan bagian dari relasi. Terus Farida juga mengatakan bahwa fungsi itu lebih tinggi daripada relasi. Maka Galih mengatakan kebalikannya, bahwa justru relasi yang lebih tinggi kedudukannya dibandingkan dengan fungsi. Selanjutnya soal yang keempat. Coba perhatikan dan pahami contoh soal dan alternatif penyelesaian berikut. Cobalah kalian pikirkan informasi apa yang perlu ditambahkan agar alternatif penyelesaian soal lebih komunikatif lagi. Contoh 4.7.
Apakah himpunan pasangan berurutan dari himpunan B ke himpunan A merupakan fungsi atau bukan fungsi? Apabila diketahui himpunan B, anggotanya adalah P dengan Q, dan himpunan A anggotanya KLMN. Jelaskan. Jadi kita akan bahas satu persatu. P, K, dan Q, K. Maka kita lihat yang pertama nih, apabila P dengan K, kemudian Q dengan K, itu merupakan sebuah fungsi. P dengan K, kemudian Q dengan L, ini juga adalah sebuah fungsi. Jadi pada tabel ini dari nomor 1 sampai dengan nomor 5, itu adalah sebuah fungsi. Kemudian untuk yang nomor 6, P dengan L, kemudian P dengan M, itu bukan fungsi. Q dengan N, Q dengan M, dan P dengan K itu bukan fungsi. Nah, kita mengetahui bahwa ini adalah fungsi atau bukan fungsi. Yang pertama, kita dapat menambahkan anggota himpunan B yang mempunyai pasangan pada himpunan anggota A. Jadi kembali ke definisi fungsi, bahwa fungsi itu adalah di mana setiap anggota asal itu mempunyai satu pasangan, tepat satu pasangan di daerah kawan. Jadi untuk menambahkan supaya ini lebih informatif, kita menambahkan anggota himpunan B yang mempunyai pasangan pada himpunan A. Contoh misalkan, himpunan pasangan berurutannya adalah P dengan K, dengan Q dengan K. Ini hanya sebagai contoh aja untuk mempermudah penjelasannya. P dengan K, Q dengan K. Maka anggota himpunan B yang mempunyai hubungan pasangan himpunan adalah P dengan Q. Jadi ketika P dengan Q, itu kan anggotanya anggota himpunan B. Dan dua-duanya mempunyai satu pasangan ke himpunan anggota A. Maka ini termasuk ke dalam sebuah fungsi. Atau contoh yang kedua, misalnya himpunan pasangan berurutannya adalah P dengan L dan P dengan M. Berarti kita ambil contoh yang nomor 6. Kenapa nomor 6 dikatakan bukan fungsi? Karena anggota himpunan B yang mempunyai pasangan pada himpunan A itu hanya anggota P saja. Sedangkan anggota Q-nya tidak mempunyai pasangan. Maka itu termasuk bukan fungsi. Kenapa bukan fungsi? Karena sesuai dengan definisi fungsi, bahwa setiap di daerah asal, himpunan daerah asal yaitu himpunan B, itu harus mempunyai pasangan di himpunan kawannya, yaitu di daerah A. Maka apabila kita perhatikan di B ini, yang mempunyai pasangan hanya A saja, hanya P saja. Sedangkan untuk yang Q-nya, dia tidak mempunyai pasangan. Maka ini termasuk ke dalam bukan fungsi. Selanjutnya, di halaman 173. Periksa apakah dua himpunan berikut ini termasuk fungsi atau bukan fungsi, jelaskan. A. Diketahui himpunan P dan Q memiliki anggota masing-masing. P anggotanya adalah 1, 2, 3, 4, 5, dan Q anggotanya 2, 3, 5, 7. Apabila faktor dari adalah relasi yang ditentukan, maka dapatkah hubungan antara himpunan P dan Q disebut sebagai fungsi atau bukan fungsi? Maka kita kembali lagi ke definisi dari fungsi. Definisi dari fungsi adalah relasi khusus yang menghubungkan setiap anggota daerah asal dengan tepat satu anggota daerah kawan. Maka untuk yang A ini, untuk mempermudah penggambarannya, kita menggunakan diagram panah. Anggota P-nya adalah 1, 2, 3, 4, dan 5. Anggota Q-nya adalah 2, 3, 4, dan 5. Relasinya adalah faktor dari. Maka 1 faktor dari 2, 1 juga faktor dari 3, 1 faktor dari 4, dan 1 faktor dari 5. Kemudian 2 adalah faktor dari 2, karena 2 dibagi 2 bisa. Kemudian 2 juga faktor dari 4, karena 4 dibagi 2 juga bisa, hasilnya adalah 2. Kemudian angka 3 adalah faktor dari 3. Kemudian angka 4 adalah faktor dari 4. Dan 5 adalah faktor dari angka 5. Apakah ini fungsi atau bukan fungsi? Maka jawabannya fungsi, bukan fungsi. Karena anggota himpunan P, yaitu 1 dan 2, mempunyai pasangan lebih dari 1. Jadi perhatikan pada definisi, di definisi bahwa
Yang dimaksud dengan fungsi itu adalah relasi khusus yang menghubungkan setiap anggota daerah asal tepat satu anggota daerah kawan. Berarti hanya satu pasang. Kemudian apabila kita perhatikan, pada P, yaitu angka 1 dengan angka 2, ternyata dia mempunyai lebih pasangan dari 1. Di mana untuk angka 1, dia mempunyai 4 pasangan. Kemudian untuk yang angka 2, dia mempunyai 2 pasangan. Maka ini tidak termasuk ke dalam fungsi. Kemudian yang B, diketahui bahwa himpunan R dan S memiliki anggota masing-masing adalah R, 3, 4, 6, 8, 9, 12, 14, dan 18. Dan S anggotanya 1, 6, dan 9. Apabila anggota R sepertiga kali anggota S, apakah relasi yang ditemukan? Apakah adalah relasi yang ditentukannya? Maka dapatkah hubungan antara himpunan R dan S disebut sebagai fungsi atau bukan fungsi? Nah, untuk mempermudah, kita menggunakan diagram panah. R anggotanya adalah 3, 4, 6, 8, 9, 12, 14, dan 18. S anggotanya adalah 1, 6, dan 9. Hubungannya atau relasinya apa? Relasinya adalah sepertiga dari. Maka angka 3 adalah sepertiga dari 9. Angka 4 adalah sepertiga dari 12, tidak ada. Dan selanjutnya sampai yang terakhir yaitu 18. 18 itu tidak ada sepertiganya dari nilai 54. Jadi yang hanya punya pasangan adalah yang R, yaitu hanya angka 3 saja, yaitu 3 ke angka 9. Apakah ini disebut fungsi atau bukan fungsi? Jawabannya adalah bukan fungsi. Karena 4, 6, 8, 9, 12, dan 18 tidak mempunyai pasangan. Jadi kembali lagi ke definisi awal dari fungsi, bahwa pada fungsi itu setiap anggota daerah asal. Berarti daerah asal pada soal ini berarti daerah R. Bahwa setiap anggota daerah asal tepat satu anggota di daerah kawan. Sedangkan di daerah asal ini yang mempunyai hubungan itu hanya angka 3 saja. Yang lainnya itu tidak mempunyai hubungan. Sehingga ini tidak dapat dikatakan sebagai sebuah fungsi atau bukan fungsi. Demikianlah video pembahasan matematika halaman 172 sampai dengan 173. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.